Bismillahirrahmanirrahim. Mulai membaca kitab Lubbul Usul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh atau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lengkapnya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Qadil Qudot Zainuddin Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, di mana beliau merupakan seorang ulama Azhari, Al-Azhar Mesir, bermadhab Syafi'i, yang lahir pada tahun 823 Hijriah. Dalam catatan lain, beliau lahir tahun 826 seperti dalam Syiaru A'lamin Nubala, atau Masehinya 1420 atau 1423 jika mengikuti yang 826 Hijriah. Langsung saja pada khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan Allah. Jadi ba di sini bisa ba bermakna musyahabah, bisa juga bermakna isti'anah. Bismillah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha memberi nikmat, maha mengasihi, memberi rahmat dengan rahmat yang sangat besar di dunia dan juga di akhirat kepada seluruh makhluk. Dan juga Ar-Rahimi, yang maha mengasihi, maha memberi rahmat, maha menyayangi. Jadi lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu keduanya merupakan sifat yang mubalaghah dari rahima. Dan Ar-Rahman itu memiliki kelebihan tersendiri. Jadi Ar-Rahman lebih unggul daripada Ar-Rahim karena ada tambahan dari segi bina, li anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli. Alhamdu, adapun seluruh jenis puji, lillahi, yaitu milik Allah, alladzi waffaqa, yang telah memberikan kemampuan, kepada kita, maksudnya kepada musannif, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari, lil wusuli, untuk wusul, mencapai, ila ma'rifatil usuli, dalam ma'rifatul usul, mengetahui dari ilmu usul. Jadi di sini dalam ilmu balaghah disebutkan bara'atul istihlal. Dalam mukadimah disebutkan usul, karena memang pembahasan kitab ini mengenai usul. Wa yassara lana, wa yassara, dan telah memudahkan siapa Allah atau allazi, lana, kepada kita semua, suluka manahija, terhadap meniti atau untuk meniti jalan-jalan, bikuwatin, dengan kekuatan, bikuwatin, dengan kekuatan, auda'a, yang telah menyimpan siapa Allah, terhadap kuah, fil uquli, di dalam akal-akal. Allah memudahkan kepada kita, maksudnya kepada musannif, meniti jalan-jalan kebaikan. Jadi manahij di sini jamak dari manhaj, yang bermakna turuk hasanah, turukun hasanah, jalan-jalan kebaikan. Dengan sebab bikuwatin, dengan sebab kekuatan yang telah Allah simpan, telah Allah titipkan dalam akal-akal. Wassalatu, adapun rahmat, kasih sayang, salat itu atau solawat, jika dari Allah itu rahmat, kasih sayang, dan jika dari malaikat itu istighfar, memohon ampun. Sedangkan jika dari manusia itu tadarru,
kerendahan dan juga doa. Wassalamu dan keselamatan ala Muhammadin, semoga tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sendiri merupakan nama mankul, nama yang mankul. Mankul itu perpindahan, bukan alam murtajal. Jadi alam mankul yang terbuat dari isim maf'ul yang mudhoaf. Fi'il madinya hammada yuhammidu, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun yang senantiasa dipuji. Ala Muhammadin wa alihi, dan keluarganya Muhammad, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya Muhammad. Adapun Ali, keluarga Muhammad, yang dimaksud Ali dalam setiap muqaddimah wa ala alihi itu seringkali ditafsiri yaitu mukminu bani Hasyimin wa banil Muttalibi, orang-orang beriman dari keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Jadi keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu masuk pada golongan Ali, keluarga Nabi. Yang dimaksud Bani Hashim dan Bani Muttalib ini merupakan bukan sekedar keturunan Nabi berarti, tapi keluarga besar Nabi. Jadi Muttalib yang dimaksud di sini bukan Muttalib kakek Nabi, bukan Muttalib ayahnya Sayyid Abdullah, bukan, tetapi saudaranya Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini memiliki beberapa putra, di antaranya Hashim dan juga Muttalib. Hashim ini yang keturunannya merupakan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Muttalib ada keturunannya yang cukup jauh ke bawah, yaitu Syafi, Sa'ib, dan ke bawahnya Muhammad bin Idris, Imamul Madhab, Imam Asy-Syafi'i. Ada juga saudaranya yang lain, yaitu Abdus Syams dan juga Naufal. Tapi Abdus Syams dan Naufal ini keturunannya mereka orang-orang yang membangkang dan melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka melawan, menghalang-halangi dakwah Nabi, sehingga tidak dimasukkan kategori kelompok alihi, tidak dimasukkan pada keluarga Nabi. Walaupun ya sebenarnya mereka masih golongan keluarga karena masih keturunan Abdul Manaf. Seperti itu. Wasabihi al-faizina, yang al-faizin di sini bisa bermakna yang selamat, yang untung, yang bahagia. Minallahi, dari Allah, bil qabuli, dengan penerimaan. Maksudnya bil qabul minallah, bahagia dengan penerimaan dari Allah. Jadi didahulukan karena riayatan lisajani, untuk menjaga, memelihara sajak agar lebih enak terdengarnya. Jadi diakhirkan wal qabul. Karena tadi alhamdulillahillazi waffaqana lil wusul ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija bi quwwatin auda'aha fil uqul, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihil faizina minallahi bil qabul. Di tadi ul di akhirnya. Wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat beserta salam, fahaza, maka adapun ini yang ada dalam hati penulis, hati Syekh Zakaria Al-Ansari, mukhtasarun, yaitu suatu ringkasan atau rangkuman, fil aslaini, dalam dua asal atau dua usul. Maksudnya dua usul, yaitu usuluddin dan usulul fikih, dan usuluddin. Wama, dan hal-hal ma'ahuma, yang tetap beserta usuluddin dan juga usul fikih atau aslaini. Ikhtasartu, yang telah meringkas, siapa aku, yang musonif meringkas, fihi, dalam hadza tadi, dalam kitab ini, maksudnya Jam'al Jawami, terhadap kitab Jam'ul Jawami. Jadi kitab Lubul Usul ini ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami lil alamati, milik dari Al-Imam Al-Allamah At-Taji As-Subki, Imam Taji As-Subki, yang lengkapnya Syekhul Islam Abdul Wahhab At-Taj bin Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Jadi putra
Taqiyuddin As-Subki, yaitu Syekh Imam Taj bin Taqiyuddin As-Subki, penulis dari kitab yang paling fenomenal dalam usul fikih, yaitu Jam'ul Jawami. Jadi Jam'ul Jawami diringkas oleh Syekh Zakaria Al-Ansori menjadi kitab Lubul Usul. Lalu kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori kemudian menjelaskan ringkasannya sendiri, yang tadinya hasil ringkasan dari Jam'ul Jawami menjadi Lubul Usul, dijelaskan atau disarahi dengan Ghoyatul Wusul. Itu sama ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi di antara kebiasaan dari Syekh Zakaria Al-Ansori itu meringkas kitab-kitab para ulama yang kemudian beliau jelaskan kembali, karena sebagaimana yang dituturkan oleh guru, bahwa dengan meringkas terlebih dahulu dan kemudian menjelaskan sehingga lebih leluasa. Jika langsung menjelaskan, langsung mensyarahi kitab-kitab para ulama, itu harus ada etika, tata krama, ada adab yang memang harus sangat dijaga. Sedangkan jika dirangkum terlebih dahulu, diringkas terlebih dahulu oleh Syekh Zakaria, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Zakaria, itu lebih leluasa. Seperti itu. Wa abdaltu, dan menggantikan siapa aku minhu dari Jam'ul Jawami ghairul mu'tamadi, terhadap pendapat-pendapat yang tidak mu'tamad, wal wadihi, dan tidak jelas, bihima, dengan pendapat yang mu'tamad dan pendapat yang wadih, ma'aziyadatin hasanatin, disertai tambahan-tambahan yang bagus, yang baik. Wanabbahtu, dan memberi peringatan siapa aku ala khilafil mu'tazilati, terhadap perbedaan dari kaum Mu'tazilah, biindina, dengan lafad indina, biindana, dengan lafad indana. Jadi ketika ada lafad indana, itu berarti mengindikasikan bahwa pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, karena dalam usul fikih itu memang sangat erat kaitannya perbedaan pendapat dengan golongan Mu'tazilah. Jadi dalam kitab Lubul Usul ini, ketika ada lafaz indana, itu berarti berseberangan, berbeda pendapat dengan golongan Mu'tazilah. Wa ghairihim, dan berbeda pendapat dengan selain Mu'tazilah, itu bil asohi, dengan lafaz al asoh, goliban, secara golib. Kebanyakan, mayoritas dalam kitab ini ketika berseberangan dengan kelompok-kelompok lain, maksudnya mazhab-mazhab lain atau ulama yang berbeda. Misalnya kita dari pihak Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ketika berseberangan dengan mazhab Maliki, itu menggunakan kata atau redaksi al-asoh atau yang lainnya, karena goliban kebanyakan al-asoh, tapi ada lafaz lain seperti al-mukhtar. Wasammaitu, dan memberi nama siapa aku terhadap haza itu kitab ini maksudnya, Lubal Usuli, dengan nama Lubul Usul, rojian, halnya mengharap, minallahi, dari Allah, al-qabula, terhadap penerimaan. Wa as'alu, dan meminta siapa aku kepada Allah, an-naf'a, terhadap kemanfaatan, atau an-naf'a, akan kemanfaatan, bihi, dengan kitab Lubul Usul tersebut atau Lubul Usul ini. Fa innahu, sebab, fa di sini fa sababiyah, fa innahu, sebab sesungguhnya Allah, khairu ma'mulin, itu yang paling baik dalam yang diharapkan. Jadi zat yang diharapkan yang terbaik, tidak ada lagi kecuali Allah. Wayan hasiru, dan meringkas, maksuduhu, apa tujuan daripada kitab Lubul Usul ini, fi muqaddimatin, dalam beberapa muqaddimah, wa sab'ati kutubin, dan 7 kitab. Al-muqaddimatu wallahu a'lamu bissawab.